Oke, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Sore hari ini saya percaya semua diberkati semuanya, amin. Saya percaya saudara yang di rumah juga pasti diberkati. Dimanapun kita berada hari ini, apapun kondisi kita, bagaimanapun cara ibadah kita hari ini, saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Baik, sore hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kalau saat sore yang indah di Bapa, kami boleh ada bersama-sama. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah ibadah kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu.
syukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan menikmati sabda firman-Mu Bapa, kami siapkan hati kami buat Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang ada di rumah-rumah, dimanapun kita berada saat ini, kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baru pertama kali kita ibadah online via Zoom karena PPKM darurat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikuti via Zoom, bisa nanti dipakai panduan yang ada di grup GBI Jalan Selamat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan situasi kondisi yang kita rasakan saat-saat ini, hari-hari ini Tuhan mau supaya kita semuanya yang percaya kepada Dia tidak akan mengalami ketakutan. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Mari kita akan langsung aja membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Pada saat yang indah ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul integritas dalam pelayanan. Pembacaan ayat firman Tuhan hari ini mengungkapkan bahwa Daud adalah orang yang dapat dipercaya dalam semua hal yang dia kerjakan, bahkan dari hal yang terkecil sekalipun sampai hal-hal yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, orang yang memiliki integritas adalah aset yang berharga bagi perusahaan dan dapat dipercaya bertanggung jawab dalam segala situasi dan kondisi sampai kapanpun. Dalam hal apakah integritas dapat dilihat? Integritas dapat dilihat pada poin yang pertama, setia pada tugas yang dipercayakan. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 15, Daud tetap menggembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor, saudara-saudara yang kasih. Bahkan dia rela berkorban nyawa untuk apa yang menjadi tanggung jawabnya. Bagaimana kehidupan kita Bapak Ibu Saudara kita semuanya? Firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia akan diberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, marilah kita lakukan dalam setiap kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab, karena kita orang-orang yang dapat dipercaya dari hal yang sepele sampai hal yang besar. Dalam keluarga kita masing-masing, sekolah kita, kuliah kita, pekerjaan kita, dalam melakukan apapun juga. Poin yang kedua, setia pada atasan. 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. Saul sangat membenci Daud, bahkan ingin membunuhnya.
Tetapi saat Daud diberi kesempatan untuk membunuhnya, dia tidak melakukannya. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Atasan adalah orang yang tidak sempurna dan bisa melakukan kesalahan. Namun bagi orang yang mempunyai integritas, dia akan tetap loyal sehingga memiliki sikap taat, tunduk pada otoritas. Mari kita akan lihat hidup kita, bagaimana kehidupan kita terhadap orang tua kita, terhadap juragan atau bos kita, terhadap kepala bagian kita, terhadap atasan-atasan kita, bahkan terhadap pemimpin di gereja. Poin yang ketiga, setia pada ketetapan Allah. 2 Samuel 12 ayat 13. Saat Daud ditegur oleh Tuhan karena dosanya melalui Nabi Nathan, di mana Daud memperistri Batseba dan membunuh suaminya Uria. Daud bertobat, menyesal, dan dia berbalik kepada Allah yang disembahnya. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Apakah kita sudah setia pada ketetapan Allah? Marilah kita akan lihat hidup kita masing-masing. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan dalam hidup kita, sudahkah sepikir, seperasaan dengan Allah? Kalau belum, marilah kita akan bertobat bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menyesali apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita menghadap Tuhan nanti, maka kita tidak akan ditolak bila kita benar-benar mempunyai integritas dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan terlebih dalam kehadapan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama. Nantinya saat kita bertemu Tuhan, maka Tuhan katakan, hai masuklah dalam surgaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita renungkan firman Tuhan saat yang indah ini, yang sangat luar biasa. Amin. Mari kita akan berdoa. Saya undang kita semua berdiri untuk kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat ini kami boleh menikmati sebagian firman Tuhan, ampuni kami, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan ini kami mau berkomitmen menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Perhatikan baik-baik, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini merupakan peringatan bagi aku. Marilah kita angkat roti ini setinggi-tingginya di atas kepala kita dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah kita angkat cawan ini setinggi-tingginya di atas kepala kita dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru dan kekal untuk pengampunan dosa, keselamatan, dan kesembuhan
segala penyakit kita. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita akan akhiri ibadah saat yang indah ini dan kita mengucap syukur kepada Tuhan yang kita sembah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai ketemu nanti hari Minggu mendatang, kita bersama-sama. Tuhan memberkati.